Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan nikmat Islam, dan tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita sistem moneter terbaik sepanjang masa ya, melalui mekanisme dan dirham yang sudah kita pelajari di pekan-pekan selanjutnya, pekan-pekan sebelumnya. Dan yang spesial untuk hari Jumat hari ini, kita akan membahas di sesi kelima ya, nggak salah ya. Dari mata kuliah ekonomi Islam ini kita akan membahas terkait emas, khusus emas saja sebagai alat tukar ya. Ya, jadi ada emas sebagai alat tukar dan emas juga sebagai standar nanti itu. Oke, langsung masuk aja ke materi. Jadi kalau kita merefleksikan kembali apa yang kita pelajari sebelumnya, jadi uang itu adalah kalau kita lihat sebagai nilai daripada kerja kita. Jadi kalau kayak ada tukang di rumah kita bekerja, dia kerja capek dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, nilai dari pekerjaan dia itu akan dihargai dalam bentuk uang, kita kasih dalam bentuk upah, itu jasa ya. Atau kita buat produk yang sangat bagus gitu kan, akan dinilai dengan uang. Jadi uangnya sangat penting ya. Jadi kalau seandainya uang yang kita kasih kepada tukang kita, kepada orang yang sudah membuat produk tertentu gitu kan, itu ternyata uang itu hanya apa ya, sesuatu yang hanya bisa diakui di negara X tapi tidak bisa diakui di negara lain, itu akan merugikan salah satu pihak. Katakanlah kita menghargai orang ini dengan nilai rupiah, ternyata ketika dia tukar rupiah itu untuk biaya umroh gitu kan, dia kerja dari pagi sampai sore untuk nabung umroh gitu kan, tapi upah dia di Indonesia itu kan rupiah ya. Ketika dia mau umroh itu kan harus dengan dolar. Ternyata nilai dolar terhadap rupiah itu ternyata naik. Artinya nilai yang kerjaan dia yang dari pagi sampai sore di Indonesia yang dihargai dalam rupiah itu menjadi nilainya sangat rendah seperti itu. Nah, karena nilai rupiah menurun daripada dolar seperti itu. Nah, itu adalah salah satu case ya, salah satu kasus bahwa sesungguhnya uang ini harus sesuatu yang stabil. Jadi kalau tidak stabil itu akan menzolimi salah satu pihak ya. Nah, beda dengan mata uang ya. Beda dengan mata uang. Kalau kita bicara kemarin ada perbedaan antara uang dan mata uang. Kalau teman-teman sudah lihat videonya dari Mike Miloni, kalau uang itu dia bisa menyimpan nilai, jadi ada nilai fisiknya. Jadi kayak emas itu ada nilai fisiknya, bisa dijual gitu kan. Tapi kalau mata uang, kertas itu kan secara fisik nggak ada nilainya. Dia nilainya diakui hanya secara formal oleh undang-undang seperti itu. Nah, namun mata uang di zaman sekarang itu punya fungsi yang sama seperti uang ya. Namun dia juga yang bedanya adalah dia bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan ya. Bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kalau emas itu bukan komoditas yang diperjualbelikan, kecuali dia sudah diubah dalam bentuk perhiasan ya. Kecuali sudah diubah dalam bentuk perhiasan. Tapi kalau dalam bentuknya koin itu tidak bisa diperjualbelikan karena dia diakui secara nasional. Nah, karena dia punya, kalau sekarang mata uang itu dianggap sebagai komoditas, dia punya harga. Harga $1 adalah sama dengan Rp14.000 dan begitu sebaliknya. Ya, jadi ada harganya. Harga itu diukur dari nilai tukar ya. Itu kalau dalam konteks pasar valuta asing, tapi dalam konteks pasar domestik itu bisa dihargai dalam bentuk bunga kalau dia berupa pinjaman seperti itu. Dan ini sangat-sangat berfluktuasi. Kalau kita ingat pelajaran nilai tukar kemarin, itu ada 3 faktor, di antaranya adalah faktor tradisional kayak ekspor impor ya, perdagangan ya, ada supply demand di situ. Ada juga faktor peningkatan harga di negara tersebut itu kan. Dan ada juga faktor kebijakan moneter termasuk inflasi di dalamnya. Maka dibutuhkan standar sebenarnya. Dibutuhkan standar yang benar-benar bisa jadi gini, kalau kayak kita ngukur meja gitu kan, itu kan standar kan meter gitu kan, atau kita beli tanah di Jambi namanya tumbuk gitu kan, tumbuk itu sama dengan 10 kali 10 seperti itu adalah standar yang baku di kota ini. Tapi meter itu juga ternyata berlaku di seluruh dunia. Meter itu ukurannya segini loh, 1 meter sama dengan 100 cm nggak salah ya. Ya benar ya, 1 meter sama 100 cm. Itu semua diakui oleh seluruh dunia. Tapi kalau standarnya ini enggak berfluktuasi, nah itu bahaya. Misalnya 1 meter di negara Indonesia itu beda dengan 1 meter di negara Amerika. 1 meter di Jambi beda dengan 1 meter di Jakarta. Nah, itu kan kasus beda ya. Pasti ada salah satu pihak yang dirugikan gitu kan. Nah, itu yang makanya standarnya harus sama, harus stabil, harus sama di semua negara, di semua tempat di muka bumi harus sama agar tidak ada pihak yang
Ini. Dan secara eksplisit sebenarnya ini sudah diakui dunia ya. Secara eksplisit diakui dunia bahwasanya yang paling standar itu adalah emas, diakui seluruh dunia dan sudah diterapkan paling lama ya, dari zamannya Romawi dulu sudah diterapkan emas itu bahkan sebelum Masehi ya, Romawi itu sudah melakukan emas. Dan baru di tahun 1970-an floating money ini yang berbasis uang kertas ini baru diterapkan. Jadi ini sangat baru dan masih sangat bisa diperdebatkan seperti itu. Nah, ini juga ada kutipan dari Nurul Huda, bukunya Pak Nurul Huda. Beliau mengutip Profesor Roy Jastrow dari Berkeley University US. Dalam buku Indukul dan Konstan membuktikan sifat emas yang tahan inflasi, dia tidak ada naik turun. Jadi gini, bahasa gampangnya ini ya, misalnya harga kambing di tahun 1900 di zaman Nabi Muhammad SAW sama harga kambing di zaman sekarang itu sama secara nilai ini ya, secara nilai dinar dirhamnya. Dulu harga kambing itu adalah 1 dinar gitu kan. 1 dinar itu kalau sekarang sama dengan 2.500.000 rupiah kalau nggak salah ya. Artinya 1 dinar itu sama 4,25, sekitar 4 jutaan ya. Sekitar 4 jutaan, sekitar 4 jutaan lah, kita paskan 4 jutaan. Nah, harga kambing di zaman Nabi juga sama 1 dinar. Di zaman sekarang juga sama 1 dinar, sama. Tapi dulu di zaman, katakanlah kita rupiahkan gitu kan. Di zaman orang tua kita dulu, harga 1 kambing itu paling sekitar 100 rupiah sampai 1000 rupiah gitu kan. Di zaman sekarang harganya 4 juta. Artinya nilai rupiah turun. Tapi kalau kita acuannya dinar itu sama angkanya, sama-sama 1 dinar gitu kan. Bahasanya seperti itu. Itu yang bedanya ya. Jadi kambingnya sama, dinarnya sama gitu kan. Itu makanya disebut dengan stabil. Tapi kalau sekarang kambingnya sama, tapi nominal rupiahnya beda, berarti nggak stabil. Nah, kalau kita mengacu pada KBBI, apa sih standar? Standar itu adalah ukuran yang tertentu yang dipakai sebagai patokan. Dia patokan harus tetap ya, yang tetap nilainya gitu kan. Jadi kalau nggak tetap itu bukan standar namanya, nggak standar malah kayak gitu kan. Oke, kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman nih bagaimana perkembangan nilai nilai rupiah terhadap emas ya. Pertama yang di atas ini adalah nilai emas terhadap rupiah. Kita lihat dari tahun 1994 itu cenderung naik. Tahun 1994 itu satu gram ya, 1 gram emas itu sama dengan masih di bawah 100.000 ya. Ini di kisaran sekitar 40.000 kalau saya lihat nih angkanya, sekitar 40.000. Jadi 1 gram emas sama dengan 40.000. Sekarang kita bayangkan di tahun sekarang. Di tahun 2020 itu hampir sampainya 900.000 rupiah ya. Jadi dari 40.000 menjadi 900.000 rupiah. Dan ini selalu trennya meningkat ya. Walaupun ada naik turun tapi trennya meningkat ya. Trennya meningkat. Kalau kita lihat di sini secara presentasi dalam bentuk tahunan dalam 6 bulan itu emang menurun ya. Tapi dalam jangka waktu 20 tahun ternyata nilai emas sudah naik 800% di sini ya. Dari tahun 94 itu sampai tahun 2021 itu sudah naik 800% nilai emas ya. Makanya orang tua kita tuh dulu emang investasinya di emas dan tanah biasanya karena itu akan stabil. Emang emas ini investasi jangka panjang ya, nggak bisa jangka pendek. Kalau kita beli emas sekarang 6 bulan lagi dijual atau setahun lagi dijual ya pasti akan rugi ya. Ini makanya ini investasi jangka panjang, minimal 5 tahun. Kalau 5 tahun bisa meningkat sampai 54% ya. Kalau sampai 10 tahun, bayangkan nih 20 tahun 800% peningkatannya. Begitu pula dengan perak ya. Ini perak terhadap ini hitungannya apa ini? Nggak kelihatan nih hitungannya. Mungkin ini gram juga ya. Mungkin ini gram juga. Atau 1 kilogram. Saya kurang nggak kelihatan di sini. Satuannya apa? Ya, jadi kalau kita lihat di sini kalau perak juga selalu meningkat. Dari awalnya di bawah, ini kayaknya kilogram nih sih, 1 juta kan, ya. Yang awalnya 1 kilogram perak sekitar 400.000 di tahun 94, di tahun berapa nih? Tahun 2020 itu angkanya sudah mencapai sekitar 13 juta ke atas ya, hampir 14 juta 1 kilogram ya, maksudnya 1 kilogram ya. 1 kilogram. Artinya ada peningkatan, selalu ada peningkatan walaupun fluktuasinya ini lebih tajam ketimbang emas. Kalau emas cenderung naik smooth seperti ini, sedangkan kalau ini dia ada naik tajam, ada turun seperti itu. Ini menurun kalau saya lihat di sini ketika krisis global tahun 2008 ya, menurun di sini. Tapi setelah itu dia meningkat kembali.
Ini harga perak ya. Tapi secara keseluruhan selama 20 tahun dia juga telah meningkat sebanyak 675%. Bayangkan 675%. Secara 5 tahun 75% ya. Meningkatnya juga cukup tajam sekali. Oke, nah bagaimana dengan uang-uang dunia? Kita lihat nih emas ya. Kita perbandingkan nilai emas terhadap mata uang dunia lainnya seperti itu. Ternyata kita lihat di sini secara rata-rata dari tahun 2006 sampai 2021 itu selalu meningkat. Ya, rata-ratanya ya. Terhadap ini saya kurang tahu. Kalau ini JP ini Jepang ya, Jepang yen itu 8,2% ya. Jadi gini, kalau kita lihat data di sini, kalau seandainya dia turun tuh turun semua. Tahun 2013 nih turun semuanya ya. Dia ada faktor yang menyebabkan ini turun. Misalnya jumlah orang yang membeli emas lebih banyak daripada persediaan emas, biasanya nilai emas akan turun. Kayak zaman sekarang nih tahun 2021 kita lihat ya, ini kan turun ya. Tahun 2021 ini nilai emas turun. Itu kenapa? Alasannya ada karena orang sudah mulai banyak sadar nih, emasnya adalah investasi jangka panjang. Jadi orang sudah mulai banyak berbondong-bondong membeli emas, dan sudah mulai banyak juga perusahaan-perusahaan yang mencetak emas, baik dalam bentuk batangan atau bentuk koin ya, tapi tidak kita jual belikan, tapi hanya sebagai investasi. Nah, karena makin banyak para penjualnya dan lebih banyak lagi orang yang membeli emas di tahun 2021, itu menyebabkan nilai emas turun ya, karena hukum ekonomi ya, supply demand. Jadi kalau seandainya jumlah pembeli lebih banyak daripada maksudnya jumlah penjualnya lebih sedikit daripada jumlah pembeli, otomatis harga akan naik gitu ya. Jumlah penjualnya maksudnya lebih sedikit daripada jumlah pembeli, otomatis harganya akan naik karena barangnya menjadi terbatas gitu kan. Barangnya menjadi terbatas, jumlah emasnya terbatas, sedangkan yang mau beli banyak gitu kan, otomatis harga akan naik gitu. Oke. Dan itu juga terjadi di tahun 2013 ya. Saat ini orang pasca daripada krisis global, orang sudah mulai ekonomi udah pulih, mulai banyak beli emas sebagai investasi. Jadi gitu emang polanya. Jadi orang ketika sudah habis krisis banyak rugi, mulai sadar emas ini kita perlukan untuk investasi. Tapi setelah lama lupa lagi seperti itu. Memang seperti itu. Manusia itu harus selalu diingatkan. Dan selalu cara untuk mengingatkan ya kita kuliah seperti ini ya. Oke. Saya akan menunjukkan beberapa historical periods ya, tapi yang kita omongin ini beda ya. Kalau kemarin kita ngomongin secara uang, ada secara barter, ada secara uang emas, ada secara fiat money segala macam. Tapi yang kita omongin sekarang ini hanya ngomongin emas saja, secara historical. Ya, jadi kalau kita lihat dari ada 4 periode di sini, dari abad ketiga atau bahkan sebelumnya ya, atau bahkan di sini bisa sebelumnya ya. Sampai abad 1914 ini adalah dianggap sebagai abad classical gold standard atau standar emas klasik ya. Nah, tahun 1915, 1945 ini mulai ada periode perang ya, perang dunia ke-1, perang dunia kedua di sini. Terus ada periode Bretton Woods era. Kita lihat ya, dari tahun yang classical gold standard ini lama sekali ya, bertahun-tahun, ini bahkan bermilenium ya, hampir 2 milenium. Jadi kalau kita lihat di Yunani itu Romawi ya bahkan sebelum Masehi ya, itu sudah menerapkan emas. Jadi ini bahkan emasnya sudah diterapkan selama 2 milenium, bukan 2 abad tapi 2 milenium ya, 2 milenium. Dan baru ketika Perang Dunia Kedua, nanti kita lihat di dalamnya itu mulai ada perubahan ya. Terus ada perubahan lagi di Bretton Woods, dan sekarang post Bretton Woods adalah zaman sekarang ya. Nah, kalau kita lihat dalam classical gold standard itu dibagi dua. Pertama adalah bimetalisme standar sebelum 1875 dan monometalisme standar setelah 1875. Bimetalisme itu adalah sistem moneter yang menganut 2 logam sebagai alat tukar, yaitu emas dan perak. Jadi ada emas dan perak ya. Jadi kalau dalam Islam kemarin kita di pertemuan kedua udah bahas ya, ada berapa pecahan uang emas dan uang perak yang bisa dipakai dalam perdagangan di zaman Islam. Nah, kalau monometalisme itu hanya mengakui emas saja, perak nggak diakui lagi, karena ada faktor fluktuasi perak yang sangat tajam ketimbang emas seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau ingat kita pelajaran sebelumnya itu, memang kalau dalam bimetalisme itu alat pembayaran internasional itu adalah, dan kurs di antara mata uang ditentukan melalui kadar emas dan peraknya. Jadi walaupun
uang yang tertera di negara X itu misalnya 10 perak gitu kan. Tapi ternyata ketika dia diperdagangkan secara internasional tetap diukur kadarnya. Makanya kalau di Arab ada namanya mizan sama mikyal gitu kan. Jadi ditimbang dulu, ditakar dulu, benar nggak sih logam ini kadarnya 24 karat gitu kan. Kadarnya berapa karat itu ditimbang lagi. Ini nilainya, tapi semuanya tetap emas ya. Tapi angkanya itu mungkin 10 dinar Romawi itu beda dengan 10 dinar Mekah gitu kan. Karena yang dihitung adalah kadarnya. Ya, makanya tiap negara punya timbangan masing-masing. Seperti itu. Nah, ini saya secara ringkas ya, saya belum sempat membuat sesuatu yang lebih sistematis dan lebih simple, belum sempat merangkumnya. Jadi kalau kita lihat di Metalism sebelum 1875 itu sudah ada di zaman Romawi dan Persia, tadi sudah saya jelaskan ya, sudah menerapkan dirham seperti itu ya. Ini sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya ya. Ini berlaku di semua negara wilayah kuasa Muslim, baik di zaman Rasulullah, zamannya Umayyah, zamannya Abbasiyah, zamannya Utsmaniyah ya, dan zaman kerajaan ya Bani Mulk seperti itu. Itu sudah berlaku. Nah, tahun 1816, nah Inggris sudah mulai menggunakan bimetallism. Jadi Inggris juga sudah menggunakan ini setelah perang Napoleon. Terus mulai dilakukan uang kertas, tapi tetap mengacu pada emas. Jadi pound sterling itu awalnya juga yang sekarang sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia, itu juga mengacu pada emas. Begitu pula dengan Amerika Serikat ya. Pasca kemerdekaannya di tahun 1776, mereka juga menggunakan dua mata uang ini ya, emas dan perak ya. Jadi Amerika itu merdekanya tahun 1776, di tahun 1792 mereka sudah menerapkan sistem moneter berbasis emas dan perak ya. Jadi bukan dinar dirham bahasanya, tapi bahasa mereka emas dan perak, gold and silver gitu. Prancis juga menggunakannya ya. Cina, India, Jerman, Belanda juga. Kalau Cina, India, Jerman, Belanda menggunakan standar perak. Jadi kalau kita lihat di tahun-tahun ini zamannya VOC ya, itu Belanda itu banyak dapat perak itu dari Jepang ya. Jadi perak di Jepang itu sangat banyak dan murah. Ini dibeli sama Belanda dan dijadikan alat tukar yang dia gunakan untuk perdagangan. Makanya satu faktor kenapa VOC waktu di zaman penjajahan ini sangat maju karena mereka punya cadangan perak yang banyak. Dan ini digunakan Belanda untuk perdagangan. Nah, tahun 1870 kurs pound Inggris terlepas menggunakan emas, sedangkan Prancis menggunakan perak. Jadi gini ya, jadi ada dua emas dan perak ini, tapi nggak semua negara menerapkannya. Ya ada yang ke negara ini pakai emas, ada yang ke negara ini pakai perak ya, seperti itu ya. Nah, setelah 1875 itu mulai berlaku namanya monometallism. Jadi karena waktu itu mungkin karena perak itu dimonopoli oleh negara tertentu ya, tambang perak dimonopoli oleh negara tertentu, akhirnya perak itu mulai banyak hilang di pasaran atau digunakan untuk bahan lain selain uang ya. Nah, untuk kerajinan ya, banyak sekarang kerajinan perak ya. Bahkan di Jogja, di kota apa ya, saya lupa namanya, itu kota gede ya masalah itu kan ada kerajinan perak ke situ, dan itu juga banyak ditempatkan di negara lain, juga banyak pusat-pusat kerajinan perak, dan itu membuat nilai perak turun ya, nilai peraknya turun, dan itu berfluktuasi. Akhirnya mulai diberlakukan adalah monometallism itu, atau uang logam tunggal ya, yaitu emas saja ya. Teman mengawali itu dengan menghentikan pembuatan perak ya. Terus diikuti oleh USA tahun 1979, Jepang dan Rusia. Karena negara-negara inilah di zaman itu yang menguasai dunia ya waktu itu. Nah, standar emas nasional ada dengan syarat. Jadi emas ini dijamin pembuatan uang logam yang tak terbatas. Jadi tiap negara itu boleh mencetak uang emas selama dia punya tambang emasnya ya, atau dia punya emas logamnya ya. Jadi siapa yang punya tambang emas banyak, dialah yang paling kaya berarti waktu itu. Nah, konvert mata uang dan emas pada rasio yang stabil. Saat itu semua stabil ya, karena acuannya emas. Mata uang acuannya emas, itu sangat stabil ya. Dan dapat mudah juga diekspor dan impor. Jadi maksudnya gini, jadi ketika dia berdagang itu bisa ditukarkan gitu kan, mudah memperdagangkannya ini. Maksudnya itu ketika dia belanja ke luar negeri, dia bisa dengan menggunakan uang emas. Atau dia impor barang dari luar negeri, dia juga bisa membayarnya dengan emas. Dan semua itu ketika zaman ini
tidak pernah ada ini ya fluktuasi mata uang antara negara satu dan negara lainnya. Semuanya terkoreksi secara otomatis ya. Karena emas itu tidak dimiliki oleh siapapun, oleh negara manapun ya. Beda sama dolar dimiliki oleh Amerika, rupiah dimiliki oleh Indonesia, rupee India gitu kan, France, Prancis dan seterusnya. Tapi emas itu milik dunia, milik masyarakat dunia ya. Milik masyarakat dunia. Makanya setiap perubahan pasti akan terkoreksi secara otomatis ya. Jadi tidak ada yang memiliki kecuali Allah SWT. Nah, seperti itu. Nah, periode kedua, nah ini saya pisahkan sedikit di yang lain. Jadi bagaimana emas selama periode perang ya? Ini ada satu quote yang saya tuliskan. Jadi pihak yang paling diuntungkan dalam perang adalah negara penjual senjata. Jadi ketika perang berlangsung, itu yang paling untung siapa? Yang rugi itu siapa? Dua-duanya rugi. Orang yang perang tuh rugi semuanya, rugi material, harus beli senjata ya, harus ngasih makan ininya. Jadi kalau ketika katakanlah gitu ya, negara Jerman berperang melawan Polandia, otomatis Jerman ketika berangkat ke Polandia itu bawa uang, tentaranya bawa uang untuk makan di sana kan, untuk beli sesuatu di sana ya, untuk minimal untuk beli senjata, beli segala macam ya. Nah itu pasti uangnya akan keluar selama perjalanan ya, selama perjalanan. Apalagi kalau perangnya jauh gitu kan, pasti akan keluar. Namun pihak pemenanglah yang akan menentukan arah ekonomi dunia. Jadi setelah penjual senjata yang paling diuntungkan secara ekonomi, tapi negara yang menentukan arah ekonomi, kebijakan ekonomi selanjutnya itu adalah negara pemenang. Ya. There is no justice. Ya. Justice itu keadilan itu hanya dimiliki oleh pemenang. Ya. Karena pemenang akan menjadi keadilan itu sendiri. Itu kata siapa ya? Ada salah satu kata salah satu tokoh Eropa ya. Jadi pemenang itu ya, pemenanglah yang akan menjadi keadilan ya. Jadi keadilan akan ditentukan oleh pemenang seperti itu. Tapi kalau dalam Islam ya kita tahu ya, emang di dunia ini emang Allah pergilirkan siapa yang menang, siapa yang kalah, itu Allah pergilirkan. Jadi kalau ketika umat muslim kalah, itu emang Allah ingin mengambil para syuhadanya. Jadi Allah ingin melihat siapa sih negara dari umatnya yang mau menjadi syuhada, karena syuhada ini kan orang yang akan menghuni surga yang tempatnya tinggi, dan Allah butuh zaman itu untuk mengambil orang-orang yang akan menjadi syuhada di situ. Orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi syuhada di saat muslim sedang kalah seperti itu. Di saat sedang menang mungkin juga Allah akan menguji lagi dengan kekayaan atau segala macam seperti itu. Jadi itu adalah bagian daripada rencana Allah. Jadi semua itu ketika dia mencapai puncak dia akan turun lagi. Semuanya seperti itu. VOC ketika dia sebagai perusahaan paling kaya dia akan hancur seperti itu. Baik melalui wabah, waktu itu ada wabah ya, hampir semua karyawannya meninggal, seperempat karyawannya meninggal. Jadi banyak cara-cara Allah untuk bisa menghancurkan negara itu sendiri. Ya. Ini saya belum sempat ini ya, saya hanya tulis-tulis ini aja, jadi belum sempat saya rangkum ya. Jadi tahun Agustus 1914 itu standar emas klasik berakhir ya. Karena negara-negara yang waktu itu berkuasa ya, negara-negara Eropa itu mulai mengembargo ekspor emas ya. Ya, jadi setelah perang, jadi gini, ketika perang dunia dimulai itu banyak orang beli senjata. Ini saya kembali ke awal tadi ya. Beli senjata itu karena itu masih zaman klasik, standar emas klasik itu harus pakai emas ya. Nggak bisa orang beli senjata pakai uang French, pakai uang ini, harus beli pakai uang emas ya. Jadi banyak orang yang mengeluarkan emasnya di negara masing-masing. Sehingga ketika perang dunia ke-1 berakhir itu banyak negara yang kekurangan emas. Imbasnya adalah banyak negara di Eropa menerapkan kebijakan untuk mengurangi ekspor emasnya. Jadi emasnya ditahan aja, dikembangkan untuk kebutuhan domestik seperti itu. Nah, setelah perang dunia ke-1, karena emas ditahan, orang mulai mencetak uang. Ini tahun 19 di awal abad ke-19 ini. Ya, abad ke-20 ya, abad ke-20. Ini banyak emang negara yang mulai mencetak uang kertas, dan ini juga sampai ke Indonesia ya. Bahkan Belanda memperkenalkan uang kertas untuk diakui di Indonesia. Ya. Uang kertas ini dipaksakan sebagai mata uang. Akhirnya orang jadi hiperinflasi
ya, jadi nggak ada backup emasnya semacam ya, akhirnya hiperinflasi. Ini nilai kertas itu nggak ada ini ya, nggak ada manfaatnya uang kertas itu karena terlalu banyak dicetak. Kurs tukar antar mata uang juga sangat berfluktuasi ya, depresiasi mata uang karena percetakan yang ganas ya. Nah, mereka tujuannya itu ingin mengekspor, banyakin ekspor gitu kan, tapi ternyata karena terlalu banyak mencetak uang, akhirnya dia mengalami hiperinflasi. Akhirnya di tahun 1919 banyak negara yang ingin mengembalikan kembali menjadi standar emas. Jadi walaupun ada uang kertas, harus ada patokan emasnya seperti itu. Nah, negara Skandinavia itu kayak negara-negara utara Eropa ya, itu juga mulai kembali ke emas seperti itu. Nah, muncul paham merkantilisme. Ini sangat masyhur kalau dalam sejarah ekonomi ya. Jadi merkantilisme adalah paham yang muncul di Eropa, yaitu dengan menumpuk kekayaan berupa logam mulia. Jadi ditumpuk semuanya. Meningkatkan ekonomi rakyat jajahan. Jadi ini banyak dilakukan oleh Inggris ya, untuk meningkatkan ekonomi rakyat jajahan. Memperkuat armada perang dan menjalin kerjasama ekonomi antara rakyat dan penjajah. Jadi makanya di Indonesia itu ada namanya politik etis ya oleh Belanda ya. Jadi itu sebagai bagian daripada paham merkantilisme, yaitu menjalin kerjasama antara Belanda sebagai penjajah dan Indonesia sebagai rakyat yang dijajah. Tahun ini terjadi Great Depression ya, banyak bank gagal bayar ya, banyak gagal bayar. Terus hutang luar negeri akibat perang harus dibayar dengan emas. Ya. Akhirnya karena banyak pembayaran lewat emas, banyak orang sudah mulai kembali meninggalkan standar emas di tahun 1936 ya. Jadi ini sangat cepat ya, kan tadi hiperinflasi. Jadi orang sangat di tahun ini karena zaman perang, ada politik ekonomi, hiperinflasi, orang kembali ke emas. Tapi ketika ternyata kembali ke emas itu dianggap tidak menguntungkan karena dia harus banyak keluar emas kembali, akhirnya mereka kembali menjauhi emas di tahun 1936. Nah, sebelum kita lanjut, kita boleh lihat ada satu video yang ingin saya sampaikan di sini ya. Coba saya ini. Ini ya, oh ya. In the United States, $20 bill, $20 gold piece in the vault. Go into any bank, slap down your currency, which was a receipt for money, a claim check on money, ask for your money, gold and silver, and they would give it to you. So this shows this is currency, this is money. Otherwise, there was no reason for any government. Ini adalah video McElhoney, salah satu pengarang buku Gold and Silver dari USA ya. This is what gives confidence in that. And it gives governments the ability to start this. Jadi zaman itu emang dolar itu ada backup emasnya ya. More of them than gold that exists. And that happened when we got to World War I, and all the combatants stopped redemption rights. You could no longer go in the bank and trade your pounds, lira, marks, francs, no longer redeemable in gold. Jadi ini adalah sejarah yang disampaikan oleh McElhoney, sangat jelas ya. Jadi tahun 1890 tadi itu emang dolar itu masih di backup sama emas. Jadi katakanlah $20 itu di backup sama dengan 20 emas yang seharga $20 seperti itu. Jadi 100% ya sama gitu ya. Maka itu uang kertas ini dipercaya oleh masyarakat sebagai uang karena dia punya backup emasnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan ketika di zaman perang dunia pertama, kita akan lihat nanti. Ask for your money, gold and silver, and they would give it to you. So this shows this is currency, this is money. Otherwise, there was no reason for any government to store gold in their vaults and then print this currency that was backed by gold. This is what gives confidence in that. And it gives governments the ability to start this scam in the first place, where they print these receipts for gold, and then they can print more of them than gold that exists. And that happened when we got to World War I, and all the combatants stopped redemption rights. You could no longer go in the bank and trade your pounds, lira, marks, francs, no longer redeemable in gold. And they lit up the printing presses and started printing. Jadi ketika Perang Dunia ke-1, karena kebutuhan perang, banyak orang mencetak uang, ya. Cetak uang secara berlebihan. Lihat uang dicetak kayak
banyak ya. Jadi untuk kebutuhan senjata segala macamnya. Inilah yang menyebabkan inflasi Going nanti. crazy. Then between the wars, they went on something called the gold exchange standard, where currencies would be backed partially by gold. So in the United States, under the Federal Reserve Act of 1913, the Federal Reserve was allowed to put $50 worth of claim checks on gold, currency in circulation, backed up by only $20 worth of. Kita lihat ada pengurangan ya, yang awalnya $20 sama dengan 20 dolar gold emas ya, ternyata di zaman perang ini ya, selama zaman perang dunia ya, itu naik, nilai angka dolarnya naik ya, menjadi $50. Artinya uang yang dicetak itu melebihi daripada backupnya gitu ya, karena ada kebutuhan untuk perang, kebutuhan untuk perbaikan ekonomi setelah perang gitu ya, makanya mereka mencetak uang kertas lebih banyak daripada emas yang dimilikinya seperti itu, dan terus makin banyak. Bahkan di banyak negara itu, di Jerman bahkan itu terjadi hiperinflasi karena mencetak uang yang terlalu banyak, jauh melebihi daripada emas yang mereka miliki. Apalagi mereka kena kalah perang lagi kan, seperti itu. Gold, so it was a 40% reserve Yang hanya ratio. 100% menjadi 40%. $20 gold piece in the vault, they could put $50 in circulation. We're the dollars of the nation of parade. We're the biggest batch of dollars ever made. Oh, we used to march by millions, but now we march by billions, and maybe we'll be trillions for your dead. We're the dollars. Then we get to 1944. Now, during both wars, Europe paid the U.S. with gold. During World War I, the U.S. didn't get into the war until the very end of it. We didn't really have troops on the ground here in any quantity until the last 6 months of the war. Ya, jadi ini dijelaskan sama McClone ini bahwa sebenarnya Amerika tuh nggak ikut perang dunia pertama, ya, sampai perang dunia itu akan selesai 6 bulan sebelum perang dunia pertama selesai baru Amerika ikut. Artinya selama perang dunia ini Amerika tuh, setelah perang dunia pertama Amerika lebih banyak perannya sebagai penjual senjata. Yang kita tahu ya, jadi saya bahas di awal. So for the first 4 years or so, we're selling you you take all of your young men off of the farms and turn them into soldiers. You take your factories that make toasters and they start making machine guns. Your factories that made cars are now building tanks. And so you turn your economy toward war, and all of your consumer goods and your grains had to be imported. Jadi ketika zaman perang ini, banyak petani-petani di Amerika yang berubah fungsinya menjadi pekerja pabrik. Pabrik apa itu? Ya pabrik pembuat senjata. Ya, dikirim kemana? Dikirim kepada orang-orang yang sedang berperang, yaitu di Eropa waktu itu ya, perang dunia. United States, and you paid us with gold. Dan semua yang berperang membayar Amerika dengan emas. Hitler starts saber rattling in 1936, annexes Austria in 38, invades Poland in 39. Pearl Harbor wasn't until the end of 1941. We didn't have troops on the ground until I believe August of 42. So again, there's like 6 years where you're paying us with your gold, and we're selling you stuff. This is where Americans have this myth that war is good for the economy. War is good for the economy if you're not in it. Ya, ini yang disebutkan. Jadi Amerika itu punya slogan, maksudnya war is good for economy ya. Asal mulanya dari sini, karena ketika mereka perang, Amerika banyak mendapatkan keuntungan ya. Jadi kalau ini ditambah lagi oleh ini ya. War is good for the economy if you are not in it and you are selling the tools of the trade. Jadi artinya adalah perang itu sangat baik untuk ekonomi kalau kamu nggak ikut perang ya, nggak ikutan perang gitu ya. Tapi kamu menjual alat-alat yang dibutuhkan dalam perdagangan ini ya. Alatnya apa ya? Senjata, tank, mobil gitu kan, pesawat tempur, rudal seperti itu. They're selling them the tools of the trade. Yes, America's national income gets bigger and bigger. In 1943, it was $142 billion. That was double the 1939 figure. Kita lihat ekonomi Amerika meningkat setelah perang ya. Justru setelah perang ekonomi Amerika terus meningkat. World War II, the U.S. had 2/3 of all the world's monetary gold, the central bank gold, and the rest of the world had to share the other third, and Europe had none. So the world monetary system was no longer going to work; it would collapse. But we had made all these loans of dollars to Europe. Jadi ketika setelah perang dunia kedua itu Amerika memiliki hampir 2/3 emas dunia, bahkan seperti itu. Ya. So Europe was flooded with dollars.
Dan ketika itu mereka menyebarkan dolar-dolar Amerika tuh ke seluruh Eropa sebagai jaminan bahwasanya emas ini, dolar ini nanti bisa ditukar dengan emas ya. Jadi emas dari Eropa dikirim ke Amerika dan orang Amerika mengirimkan dolar mereka sebagai jaminan bahwasanya emas mereka bisa diambil kapanpun. Semacam cek, jadi kan? Jadi dolar itu semacam cek pemilikan emas. And so representatives from around the world met at Bretton Woods, New Hampshire in 1944. They come up with a new world monetary system called the Bretton Woods system, where every currency on the planet, with the exception of just a few, they would be backed by the US dollar. Nah, pada saat itu tiap negara mulai mencetak uangnya masing-masing. Dan semua mata uang itu karena dolar sudah terlanjur tersebar di seluruh dunia waktu itu, jadi acuannya adalah dolar semua mata uang itu. Tapi dolar yang mereka pegang itu adalah dolar yang masih di backup oleh emas ya. This gave confidence to all currencies. So this gave the world stability, and it pegged all the world's currencies to each other through the dollar to gold. So there was no such thing as the forex. Currencies didn't float. The exchange rates were fixed year after year, and this helped to make world trade boom. Then the dollar standard starts because we kept on printing dollars. Under the Bretton Woods system, there was no reserve ratio established where the U.S. actually had to have a certain amount of gold for how many dollars we created. Tinggal nol So ya, berarti ya. we had done a bunch of deficit spending for Korea, for Vietnam, for Johnson's Great Society, and expanded the currency supply, the amount of paper dollars in circulation, and exported them all over the world. And then in the 60s, Charles de Gaulle, president of France, realizes that we don't have the gold to back up the dollars. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe. Nah, ini mulai ada kesadaran dari orang Eropa setelah Bretton Woods ini bahwa sesungguhnya ternyata sistem ini nggak bagus ya, sistem bagus. Nanti kita jelaskan namanya itu Triffin Paradox namanya. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Dollars, au même titre que de l'or. Jadi dolar itu nggak bisa sebaik emas gitu kan. Karena ketika dolar dianggap sebagai emas ya, otomatis ketika negara lain membutuhkan cadangan kekayaan, otomatis Amerika harus mencetak uang kembali, mencetak dolar untuk kebutuhan negara lain seperti itu. Dan itu sangat tidak adil ya. Karena Amerika dianggap bebas mencetak uang, sedangkan negara lain enggak. À s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Ya, jadi menurut profesor ini emang standar yang paling sesuai dengan kriteria semua negara itu adalah emas ya, bukan dolar seperti itu. Jadi nggak pantas standar itu dimiliki oleh satu negara ya. Dia hanya pantas dimiliki oleh semua negara, yaitu emas. Tidak ada pemiliknya tapi diakui oleh semua negara. And he starts asking, France asks for their gold, trades in. Pandangan inilah yang menyebabkan banyak negara Eropa yang mulai menukarkan kembali dolarnya menjadi emas. Jadi bahkan ketika mereka membawa dolar Amerika itu ke Amerika untuk mengambil emas mereka bukan dengan pesawat pribadi atau pesawat, tapi mereka membawa kapal perang. Ya, jadi kayak mau perang nih, nagih emas ke Amerika itu kayak mau perang, ya. Karena mereka bawa kapal perangnya. And at that point, other countries saw this and start jumping on board. And the U.S. lost 50% of its gold from 1959 to 1971. Di tahun ini Amerika banyak kehilangan emasnya, hampir 50% ya. Dan banyak emas yang mulai kembali ke Eropa, ke negara asalnya masing-masing. Dan ini tentunya banyak dolar yang artinya ketika dolar kembali ke Amerika, jumlah dolar yang tersebar di Amerika semakin banyak. Dan artinya apa? Akan ada inflasi di Amerika. Karena jumlah uang beredar yang terlalu banyak di Amerika melebihi kebutuhan. But we still had in 71 about 12 times more dollars that we had created than there was gold. And this run on the bank, basically, the U.S. now being the bank, this is a giant worldwide bank run.
because the U.S. for the second time had committed a fraud and created more receipts for gold than there was gold. It's that simple. Then finally the markets sort of sensed this, and Nixon was forced to take us off the gold standard, because if he had paid out gold until it got to zero, once we couldn't pay on some of those dollars, the entire worldwide monetary system would have collapsed. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar. Ini adalah Presiden Nixon ya, yang mulai membatalkan membatalkan Bretton Woods system ya. Monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. And on August 15th, 1971, all the world's currencies became fiat currency. I don't know why the rest of the world didn't rush out and hang him. Ya, jadi poin di sini adalah McMahon bingung. Kenapa ketika Amerika membatalkan sistem berbasis emas itu, nggak ada negara yang protes gitu ya. Ada negara yang protes. In fact, sebenarnya itu emang banyak negara yang masih meminta emasnya kembali. Cuman Amerika mulai menaikkan angka emasnya. Dulu katakanlah 1 ons emas sama dengan 40 dolar US kan. Ketika Bretton Woods ini batal, mereka mulai menaikkan apa tuh nilai emasnya. Jadi yang awalnya, kalau kita lihat di sini, kita lihat ya, nanti selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya. Jadi kita akan ke slide dulu. Tadi apa sih yang dibicarain oleh itu? Ini adalah Bretton Woods ya. Setelah Perang Dunia itu mulai berlaku Bretton Woods era itu ya. Itu adalah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods tahun 1944. Ini pasca Perang Dunia. Jadi emang dari konferensi inilah lahir namanya IMF, Bank Dunia, World Trade Organization (WTO) ya. Ya untuk menstabilkan ekonomi dunia pada saat itu pasca perang. Bagaimana sistem bekerja? Kalau kita lihat di sini sama kayak tadi ya, yang dijelaskan oleh Mike Nunny tadi. Jadi 35 dolar itu dianggap sebagai 1 ons emas ya. Yaitu acuan yang dikembalikan lagi ke ini, ke mata uang lainnya. Jadi 1 dolar sama dengan 2,8 pound sterling gitu kan. Jadi ini acuannya emas, berarti 2,8 pound sterling sama dengan 1 ons emas gitu kan. 1 dolar sama dengan 1 dolar sama dengan 4,20 mark ya, mark Jerman ya. Berarti kalau 4,20 dikali 35 dikali 35 baru sama dengan 1 ons emas ya. 1 dolar sama dengan 625 lira ya, lira daripada Italia gitu ya. Berarti kalau 625 dikali 35 itu harganya sama dengan 1 ons emas. Dan begitu selanjutnya ya, dengan mata uang lainnya ya. Nah, jadi ini ada beberapa ini ada penjelasan di sini ya. Jadi negara pemegang US, jadi negara memegang dolar, maksudnya ini saya tulis ya. Negara pemegang dolar dapat dianggap sebagai pemegang emas ya, karena dan dolar berlaku sebagai uang nasional. Ya, jadi pasca perang ini, karena di perang pertama mereka menjual senjata dapat keuntungan ekonomi, tapi di perang dunia kedua mereka ikut dalam perang dan menjadi pemenang ya. Kalau kita lihat itu kan bom Nagasaki dan Hiroshima itu kan dilancarkan oleh Amerika ya, dan mereka sebagai pemenang di situ. Nah, ini ada mulai paradoks Triffin yang itu disampaikan oleh Profesor Robert Triffin ya. Disampaikan. Jadi dia menunjukkan bahwa negara yang mata uangnya ingin dipegang negara lain, ya, jadi mata uangnya ingin dipegang negara lain, artinya ini dolar ya. Jadi mata uangnya ingin dipegang negara lain harus mau memasok mata uangnya untuk memenuhi kebutuhan cadangan valuta asing negara lain. Otomatis dolar itu dicetak bukan untuk kebutuhan dalam Amerika saja, dia harus cetak untuk kebutuhan semua negara ya. Karena mata uangnya dipegang oleh negara lain. Pasca ini berlebih, ini memicu defisit perdagangan ya, akan memicu defisit perdagangan ya, dan ini pastinya akan memunculkan ketegangan antara kebijakan moneter nasional dan global gitu kan. Jadi ada kebijakan nasional, global tuh pasti akan memicu itu ya, ketegangan. Jadi ada ini lagi, dasar inilah mulai banyak orang kembali menukarkan dolarnya menjadi emas. Jadi Amerika responnya adalah menekan peredaran dolar dengan memangkas defisit. Jadi ditekan, jadi dolar yang disebarkan ke luar negeri itu dimulai ditekan ya. Menaikkan suku bunga untuk menaik arus dolar masuk ke negaranya. Jadi suku bunga impor itu dinaikkan ya. Jadi supaya dolar itu kembali ke negaranya masing-masing ya.
Tapi akibat itu mulai banyak dolar yang ada di dalam negeri, sehingga US mengalami inflasi tadi kan, karena uang dolarnya nggak keluar, orang mulai banyak minjam di dalam karena suku bunganya naik situ kan, orang lebih banyak menabung gitu. Tapi dari luar negeri orang mulai banyak menukarkan dolarnya dengan emas, sehingga jumlah uang beredar di Amerika kembali banyak ya. Jadi dari dalam negeri Amerika mulai mengajak rakyatnya untuk menabung aja, jadi uangnya ditabung di bank aja supaya jumlah uang beredar bisa terkurangi. Tapi dari pihak luar negeri, orang luar negeri mulai menukarkan dolarnya kepada emas mereka di Amerika. Jadi emas itu kembali banyak di ini, walaupun mereka sudah naik, suku bunganya naik, tapi jumlah dolar yang berada di kalangan masyarakat semakin banyak. Tahun 1970 ini sudah saya sampaikan tadi di video tadi ya, sama ya. Jadi Agustus 1971, tanggal 15 Agustus tadi ya, Presiden Nixon tadi kita lihat videonya, menghentikan konvertibilitas dolar ke emas dan memperlakukan biaya impor 10%. Jadi kalau ada emas yang diimpor keluar, itu ada biaya tambahan 10%. Jadi dia mereka nggak mau rugi. Harga dolar terhadap emas terus dinaikkan, yang awalnya 35 dolar per ons jadi 40 dolar per ons. Artinya jumlah lembar dolar yang ditukar terus lebih banyak lagi untuk mendapatkan 1 ons emas ya. Nah, dari tahun 1973 ini mulai banyak berlaku, ini nggak tahu ini ada lobby politik mungkin ya, mulai berlaku mata uang mengambang secara resmi seperti itu, dan terjadi sampai hari ini. Nah, post Bretton Woods ini saya gambarkan sebagai mata uang yang mengambang di atas lautan ya, dia bisa naik turun kapanpun tergantung dengan inflasi, perdagangan yang kita pelajari sebelumnya ya, tergantung dengan inflasi, faktor ekspor impor ya, perdagangan, atau faktor harga yang berlaku di daerah tersebut. Namun poin utama yang harus kita pahami di sini adalah dolar itu sudah terlanjur menjadi mata uang global ya. Jadi sejak pasca perang itu sudah terlanjur di mata uang global dan terus dipertahankan dengan cara apapun ya, dengan cara memberikan pinjaman. Salah caranya adalah ketika pasca Bretton Woods ini, negara-negara penghasil minyak ya, OPEC waktu itu diberikan banyak sekali pinjaman oleh IMF, dan pinjaman itu dalam bentuk dolar. Artinya walaupun sistem dolar ini dolar yang mengacu pada emas sudah berakhir, tapi Amerika tetap berusaha agar dolarnya ini tersebar ke seluruh dunia, kembali ke seluruh dunia. Tadi kan banyak orang mengembalikan dolarnya ke Amerika kan, dikembalikan dalam bentuk emas. Sekarang pasca Bretton Woods ini, mereka ada IMF, ada World Bank ya. Ini dua organisasi ini, dua lembaga ini sangat punya peran penting untuk bisa menyebarkan kembali dolar ke seluruh negara, terutama negara-negara berkembang ya. Terutama negara-negara berkembang, dan utamanya adalah negara penghasil minyak, karena saat itu Amerika sangat butuh sekali dengan minyak ya, makanya itu mereka butuh kerjasama yang lebih intens, butuh sedikit monopoli dengan negara-negara penghasil minyak, sehingga mereka bisa mendapatkan minyak dengan harga yang lebih murah ya, seperti itu. Kan hutang ini kan sangat dekat dengan perbudakan ya, makanya muncul setelah itu organisasi namanya OPEC ya, organisasi negara-negara penghasil minyak. Itu awalnya apa? Kenapa OPEC itu muncul? Sebagai respon terhadap Amerika tadi. Karena harga minyak itu diatur oleh Amerika, jadi keuntungan yang didapatkan negara penghasil minyak sangat sedikit. Maka mereka mendirikan organisasi namanya OPEC ya, untuk bisa menjadi bargaining position. Jadi ibarat kalau teman-teman lah di sawit, punya sawit ya. Kalau teman-teman jual sawit langsung ke ke perusahaan, otomatis harganya akan lebih kecil ya. Beda kalau teman-teman punya koperasi di desanya itu kan, jual bareng gitu kan, otomatis harganya yang ditawarkan oleh perusahaan juga mungkin lebih bersaing seperti itu. Itu OPEC gitu ya. Jadi OPEC itu macam koperasi lah kalau di kebun sawit seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Ini lebih simpel ya, lebih simpel dipahami. Jadi kalau saat dulu itu orang mengacu mata uang kertas itu mengacu semuanya kepada emas. Di zaman Bretton Woods System itu ada perantaranya, di mata uang lain itu mengacu ke dolar dulu, dolar baru mengacu pada emas. Dan di zaman sekarang post Bretton Woods itu tidak mengacu pada apapun kecuali pada perdagangan tapi secara sistem ekonomi global tetap dolar berusaha menjadi mata uang yang banyak dipakai. Jadi caranya dolar ini bisa terus eksis sampai sekarang, diakui sebagai mata uang dunia, karena memang pinjaman ini banyak kan orang negara berkembang yang membangun ya sekarang ya, itu semua pinjamannya pakai dolar. Jadi gimana caranya dolar ini tetap dipakai ya.
Walaupun sistem di tahun sudah berakhir, tapi secara sistem global ada IMF, ada World Bank, World Trade Organization, semuanya ini berusaha memaksa negara-negara berkembang untuk menggunakan dolar. Dan terjadi sampai sekarang, ya. Sampai sekarang. Nah, di akhir ini saya ingin sampaikan, jadi emang emas itu memang terbukti menjadi alat tukar dan standar internasional yang dalam waktu yang sangat lama diakui ya oleh semua negara dan agama, ya. Tapi bagaimana emas ini bisa hilang perannya dalam ekonomi global itu akibat, kalau kita lihat dari data dari materi yang saya sampaikan tadi, adalah akibat dari perang dan kepentingan politik dan ekonomi tertentu, ya. Akibat itu, ya. Jadi perang itu salah satu fungsinya, salah satu tujuannya adalah ke sana sebenarnya, ya. Maka itu Rasulullah mengingatkan kita, ada beberapa hadis yang disampaikan di sini, akan datang kepada manusia suatu masa di mana tidak akan manfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham, ya. Jadi kita dianjurkan emang untuk bisa memiliki dinar dan dirham, ya. Karena kalau uang terlalu banyak inflasi gitu kan, itu akan nggak ada manfaatnya kan. Itu sudah terbukti di Zimbabwe, di zaman Great Depression, ya. Itu uang nggak ada artinya, ya. Uang kertas itu nggak ada artinya. Dan itu sudah terjadi di setiap berapa tahun sekali, ya, berapa puluh tahun sekali terjadi di dunia, belahan dunia itu kan. Itu mungkin sebagai peringatan untuk kita kembali kepada dinar dan dirham, gitu ya. Dan itu dia dalam hadis Tabrani, ya. Dan sekarang apa selanjutnya yang harus dilakukan? Ya, sekarang ini sudah mulai banyak ya tempat-tempat untuk bisa berinvestasi emas, ya. Ada yang dalam bentuk 0,1 gram, 0,25 gram, ya, macam-macam sekarang itu banyak sekali, ya. Ada yang resmi itu punya Antam, ya. Ini Antam ini punya negara, ya. Nah, ini paling diakui secara internasional. Ini teman-teman dari sekarang bisa mulai menginvestasikan emas, ya. Mulai. Makanya sekarang itu kan saya sampaikan di awal, kenapa harga emas turun? Karena permintaan makin banyak. Karena kita lihat sekarang supply-nya makin banyak sekarang nih, ya. Karena makin banyaknya permintaan, supply-nya kan banyak. Kalau yang ini SBS, ya, SBS Gold. Kalau ini ada Mini Gold, ada Antam Gold, ada Ewa Gold, ada Salam Gold. Nah, ini semuanya ini orang Muslim semua yang punya nih. Yang Antam pemerintah, ya. Mini Gold ini saya nggak tahu punya siapa. SBS bukan Islam. Tapi kalau EOA, Salam ini punya orang Islam sepertinya, ya. Jadi teman-teman bisa mulai menginvestasikan uangnya di emas, nabung emas lah bahasa itu. Ketimbang nabung di bank, sekarang mulai nabung emas. Dan ini biasanya sudah include sama sertifikat, ya. Ini kan udah ada sertifikatnya. Ini kayak Antam nih sertifikatnya dalam bentuk kartu, ya. Sama kayak Mini Gold, Ewa sama Salamnya sudah dalam bentuk kartu. Jadi sertifikat sama emasnya nggak terpisah kembali. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat, ya. Menambah wawasan kita di bulan sebelum bulan puasa ini. Semoga kita bisa meningkatkan pengetahuan sambil meningkatkan awareness kita terhadap praktek ekonomi yang sedang berkembang sekarang ini seperti apa, dan apa langkah kita, apa yang harus lakukan, ya, untuk bisa membantu kejayaan Islam seperti itu, dan membantu kejayaan ekonomi syariah pastinya. Terima kasih. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf, ya. Karena ini menjelang bulan puasa, semoga kita bisa dilancarkan ibadah puasanya. Allah beri hidayah kepada kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Demikian presentasi kami, ini materi hari ini. Semoga bisa manfaat. Syukron. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.